Tadi Ustaz, para guru, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan perwakilan anak-anak pesantren, sampai Masya Allah, luar biasa, hidup mandiri. Dan juga kader kita, pelanjut generasi. Maksudnya, Syekh Abdullah, Masya Allah, Abdullah Rahmat. Baik, syukran. Antum istiqomah dengan teman-teman. Dari tadi kita perhatikan dari awal, luar biasa mujahidin. Azannya, Masya Allah, maju bang. Suaranya enak dan kita suka. Makharijul hurufnya bagus, luar biasa. Seketik sayang, baju kaos aja. Tapi bagus, itu tinggal dekor aja lagi, dekor aja itu. Tolong kalau ada orang tuanya, jangan sia-siakan yang seperti itu. Itu sudah bibit itu. Nyo kalau di Minang, kok kawan dia jadi manci dari kecil lebih tua tuh. Paham ibu ya? Kok kalian jadi manci dari kecil lebih tua. Udah nampak tanda-tandanya itu. Tolong jangan disia-siakan. Azannya bagus. Dan kaum baru dia dijadikan seorang yang hafid Quran. Ditambah lagi imam kita, Masya Allah, luar biasa. Lalu ini imam apa? Tuh, kena nama ibu kok, gombia. Tapi anak nama pasti ibu SD roh. Penting itu, dunia akhirat kita kejar. Imam bacaan beliau nyaman, enak, didengar, makharijul hurufnya, bukan nyanjung tak. Saya tidak kenal dengan beliau. Tadi aja kenalnya, luar biasa. Tiba sembut duduk belakang, beliau kejar langsung, saliman. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rizal. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apalagi bahasan tadi anak kita 10 malam terakhir ini banyak kita bertaubat. Sebenarnya bertaubat itu setiap malam dan setiap saat. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanah. 20 ini ya. Itu bagus ini. Kalau 20 ini itu lama sebenarnya cuma. Lepas tegak. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan beriman kepada Allah sebelum mereka itu diuji. Ujian itu dalam muhasabah diri bagi kita. Jadi sangat penting dan sangat perlu sekali lagi bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke babak penyisihan. Cie-cie mulai hilang. Ya, dengan kesibukan lah. Persiapan rayo, kue karayo, baju karayo, baju bapak anak karayo, kasar walai, aku kamu dia bagai, beliau dia juga. Dia tak boleh pulang pulang lain. Ini ada jatuh seperti itu. Jadi jangan sampai ibadah kita terabaikan. Karena Rasulullah 10 Ramadan terakhir itu beliau tuh mengangkat sarung itu, menyingsingkan, artinya hidupkan Ramadan sampai akhirnya nanti, jangan kita ketinggalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan jalan apa? Satu, berbanyak selalu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu teorinya. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, kita sering kan di sini dulu kan kajian juga tauhid. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Yang wajib itu aja itu 5 ketua 7 oleh kayaknya. Jangan soalnya tambah, saya tambah lain. Cukup itu saja. Yang sunnah diperbanyak. Sunnah itu banyak itu. Lain kalau dewa lakukan sebanyak-banyaknya. Ini tak ada prinsip lagi kalau sunnah itu. Apa pengertian sunnah kok? Kalau di kerajaan Bapak Halo ditinggal tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu di kerajaan kalau tinggal tidak berdosa. Kerajaan kalau tinggal tidak ada. Kan sunnah mah. Kan ada juga kayak gitu. Di kerajaan Bapak Halo ditinggal marugi. Itu yang sunnah. Kerajaan Bapak Halo ditinggal marugi. Contoh kerugian tuh. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnah itu. Apalagi salat subuhnya.
Kan luar biasa itu. Maaf Bapak Ibu ya, saya tidurkan itu. Itu iklan lah, kita YouTube. Jadi setiap pengajian kita masukkan ke YouTube. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin saya pernah di debat gitu. Kita senang ngaji, tengok kajian Buya, tapi tidak senang tengok di atas meja itu. Kira itu meja kok iya kuat gitu. Dalam program awal. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya kita terus terang saja. Kalau ada yang tidak nyaman kita tidak. Hidupkan Ramadan kita apalagi jelang akhir dengan laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Selalu, jangan sampai tidak. Apalagi sholat menentukan kondisi seseorang di hadapan Allah. Hebat banahnya, kayuh banahnya, banyak otoe, banyak rumahan, banyak anahan, termasuk banyak bininya. Mana tahu ada? Kan dunia sini tu. Boleh bu? Boleh kan kecil kan? Kalau semua itu hanya dikejar tanpa ibadah, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Baralah boleh kancam semua barah. Lihat tu 150 tahun. Ada di kontak awal kau 150. Nah tu alul lah ya. Aja masih tercitu lagi. Ya Allah lagi yang mau panjang. Dia kita 50 aku Tenggora tinggalnya. Tidak ada artinya. Barang Allah terserah mana mau tanya Allah gitu kan. Yang jelas hiasilah hidup kita selalu dengan ibadah. Itu yang penting. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Apalagi rumah awak dakik di rumah saji. Kalau lagi rumah awak, setiap sholat usahakan ke masjid. Kalau ingin ibadah awak itu maksimal. Karena sholat yang baik itu satu berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih baik dibanding dengan sholat sendirian. Berapa bu? 27. Ini terang aku? Lain. Mengawak dan rencak lah. 27. Itu hadis yang terkenal gitu. Kejar. Makanya ibadah ke masjid itu panggilan iman. Kalau iman yang dakik ke rumah saji, mau dia saja jauh rumahnya, pastinya tiba. Ya sepeda kan, di mobil kan, sama rangkaknya tiba aja, tungkeknya tiba itu. Tapi kalau iman yang jauh di rumah saji itu, iman yang jauh, lain balansi-lansian rumah yang saji. Balansi-lansian tahu? Aduh. Belakang-belakang iman yang jauh aja rumah saji, yang indah-indah juga tuh. Enggak akan dibawa tuh. Yang pakai ilmu wasisi itu, wasi bakar wasian diri wasian yang bayang serang telah. Gitu. Padahal sholat itu penting. Akhir-akhir ini umat ini kan merasa tidak perlu lagi, tidak butuh dengan ibadah. Makanya disindir oleh Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, cemas seandainya di belakangmu meninggalkan generasi-generasimu, mereka itu mengabaikan ibadah salat, wa taba'a syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Saya lihat gini itu. Ya ramai jemaah ini kan di mall, di kedai-kedai, di kafe-kafe, yang paling ramai di kopi-kopi itu akan di kopi, ada kopi modern ini Pak. Tidak sama kopi tradisional lama dulu loh. Kopian tidak tentu loh ada. Pokoknya di kopi lah, atau anak muda-muda itu tangguh ramai itu tuh. Itu ramai itu tuh. Makanya kita dakwah lewat YouTube lagi. Karena di dunia manya itu banyak jamaah. Dunia apa? Dunia manya ya. Dunia manya. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu penting. Biasanya saya bawa asisten 2 itu. Judan, sekarang dia pergi ke Benuaran, ceramah juga. Yang satu lagi itu di Kampung Tanjung, ceramah juga. Anak awak seorang, awal turun. Begitu. Jangan tidak mau lagi, kayak gitu bagus itu. Lanjutkan ya, antum dengan teman-teman istiqomah. Tantangan pasti banyak tuh. Di zaman ini sudah nampak tuh, itu tantangan tawarik tuh, yang dulu tuh, yang dipaci oleh Judan dulu tuh. Main apa namanya itu? Main apa? Bisa tuh bisa tuh.
Tadi kita data saja mainan, banyak permainan yang ada di situ, tidak tanggung loh. Itu yang meracuni itu. Nah, jadi penting bagi kita istiqomah dalam menjalankan sesuatu. Jangan sampai tidak rugi kita. Kemudian yang kedua, kalau ibadah kita ingin maksimal di samping kita berjamaah di masjid dan di musola, di mana saja kita berada, yang lebih hebat itu yaitunya kalau bisa, kalau mampu ada tanamkan niat ya di Masjid Nabawi, itu lebih bagus. Ya Bu ya. Syukurlah Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, yang sudah pernah menginjakkan kaki di sana, sujud di sana, ibadah di sana. Semoga ibadah kita mahdhah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ibadah salat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi jauh lebih afdol ketimbang dengan salat di tempat yang lain. Dalam hadis yaitunya 1000 kali bandingannya. Sekali di situ 1000 kali di tempat yang lain. Bukan hebat tuh. Makanya orang berlomba-lomba untuk sholat di sana. Apalagi kalau sholat di Raudhah itu, Bapak Ibu yang pergi umrah ya, balari. Di siang sholat tuh harus antri. Kalau nggak balari, digiliran orang. Nah, bala. Tentu apa lagi loh? Untuk sholat di Raudhah itu nggak bisa lama. 5 menit udah lama itu. Itulah di Allah wa bilwado. Ukhris. Kedua, ganti-gantian. Aku sahabat. Dalam ganti sebelah ada. Karena nggak sahabat. Nah, jadi sebab itu penting kejar ke sana. Lain mau ibadah itu, Bu? Tidak pada pulang loh. Lain mau, Bu? Pengen ke situ, Bu? Pergi ke sana. Nah itu illa Masjidil Haram kata Rasul, kecuali Masjidil Haram. Nah kalau Masjidil Haram itu 1 kali sholat di sana 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Makanya kata Rasul, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Balasan bagi Allah orang yang umrah itu kafarat, penebus dosa. Al-umrah itu penebus dosa. Al-hajj sementara ibadah haji laisul jaza, tidak ada balasan ilal jannah kecuali surga kata Rasul. Jadi makanya penting niatkanlah, tanam dalam hati awak untuk ibadah ke situ. Apakah bulan Ramadan, di luar Ramadan, malah ada kawan awak, kawan yang sudah baca situ. Ya, ambo kalau dapat sujud di Masjidil Haram itu kok mati lagi gitu. Batu, dia menentu benar al-mambo. Kalau kini tiba, ya bahaya lah sih. Artinya apa? Begitu rindu, tanam niat. Kalau niat sudah ada, insya Allah. Jadi tanamkan niat ibu-ibu, baik sholat, ibadah di situ. Satu-satunya kita hanya ibadah ke sana dengan kekuatan. Jangan gaya lo susah, payah kok. Susah, karena ibadah di sana itu butuh tenaga. Tawaf itu tenaga, sa'i itu tenaga. Ziarah sekarang dipending dulu menjelang habis lebaran. Karena di-cut gitu. Nah, maka Madinah aja itu kan lebih bagus, lebih maksimal ibadah kita. Jadi tanamkan niat, maksimalkan agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah banyak baca Al-Qur'an. Menjelang akhir Ramadan ini kita biasakan, sudah Ramadan ya juga nantinya banyak baca Al-Qur'an. Makanya sekarang kita mulai nanti tanggal 22 kalau tidak salah itu buka camp daurah tahfiz Al-Quran khusus spesial mabit Ramadan akhir di Pondok Salim. Kalau ada Bapak Ibu silakan. Ini enggak promosi, cuma menyampaikan saja. Kalau ada yang pingin, tadi di Kulajai sudah ada yang telepon tadi, dan dari Stembak juga sudah ada. Biasanya dari luar daerah itu banyak itu. Nanti nomor telepon kita ada di sini. Di tempat kita 1 pekan 1 juz. Pakai Z ibu ya, nggak pakai S. 1 juz, 1 pekan. Ada malah 3 hari selesai dia 1 juz. Bisa, insya Allah nggak apa-apa. Ada juga pesanan, terserah. Mungkin dia cuma murajaah saja 15 juz, boleh. Foto, silakan. Artinya apa? Perbanyak baca Al-Quran.
satu huruf membaca Al-Quran itu Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau apalagi kalau hafid Quran, Masya Allah luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu, anak-anak kita, dan juga kita sebagai pembina rumah Quran, rumah tahfidz. Tantangan awak bareng gini kok, Menteri Agama, nih itu nih Menteri Agama nyostop gini kok larangan izin untuk paut Al-Quran dan rumah tahfidz. Kita serang itu. Kenapa bulan Ramadan? Ada apa? Apa maunya? Umat Islam sedang cinta terhadap Al-Quran, banyak daurah, banyak menghafal, banyak tilawah. Kok dikeluarkan bulan Ramadan? Zalim itu namanya itu. Nggak boleh. Oh menata boleh ditata, jangan dihalangi. Nggak boleh. Nah, kita kan diwawancarai kemarin di TV, di Padang TV itu, bahwa kita sampaikan dari sebagai ketua forum komunikasi rumah tahfidz bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat gaduh di tengah masyarakat. Jangan bahwa rumah-rumah Al-Quran, pondok-pondok Al-Quran, MDA, TPQ sudah berjalan seperti biasa, kok dilarang? Jadi oleh sebab itu mohon dukungannya, secara moralnya Bapak Ibu, kita ini dipermainkan, terutama umat Islam dipermainkan oleh orang-orang yang kadang kala ngaku dia sebagai Islam juga. Di tantangan begini, jangan mundur, sampaikan yang benar itu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan juga anak saya yang terakhir, yang ketiga, anak yang ketiga sekarang menyelesaikan program hafalan Quran 30 juz, belum pulang sampai sekarang dia dari awal Ramadan. Wana itu halus. Janganlah Allah diperintahnya menganggai. Saya Allah karena iyo, tetapi dunia akhirat dia yang akan menyelamatkan kita. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu doanya anak-anak Islam kita, awal doa bulan Ramadan, bulan penuh barokah, pintu-pintu langit terbuka, doa kita dijabah doa kita. Mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik, dan semoga para pemimpin dan penguasa tersebut dibukakan pintu hati kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil qalbi ala dini, yang membolak balik hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja karena 20 menit. Mohon maaf kalau biar dan terkurang, salah dan janggalnya dalam penyampaian namun tadi kok kurang lama manihi recik doang dek kurang lebih hidup picik dek kurang kuning atau masakan kalau biar mata. Maafkan aku tentang itu. Lagi maafkan Bapak Ibu hadirin. Sababa mangkoba itu malu nanggo modo mata mungkin tadorong di lompatan luhu di kaki nang kapata. Ndak ada gadiang antara tak, ndak ada tupai antara kawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.